Bang, kopi bang. Kopi hitam bang. Manis nggak bang? Manis manis. Ini dijual bang. Gratis bang. Sorry. Nah. Gimana bang kabar bang? Sehat ya bang ya? Sehat bang. Mas. Mas. Besok hari itu. Kan dulu. Pas minum mas. Kopi. Kopi. Iya. Rasa apa bang? Kopi Arabica. susu aja. Oh susu. Iya. Kopi rasa. Teh. Sibuk apa bang sekarang bang? Lama kan kita nggak ketemu ini. Kayaknya masih sering foto-foto gitu. Oh iya mas. Masih motret sering di Semarang aja sih karena pandemi kan pasti susah keluar kota. Ya bisa sih tapi gak enak lah kalau apalagi ngejek. Ya. Oh biasanya nggak keluar deh. Iya. Bang, kenalin bang, ini teman saya, fotografer. Seneng Iya. motret aja sih Enggak. foto. Kan orang yang suka foto kan Iya. fotografer nggak? Dia suka foto-foto itu, selain itu juga biasanya dia jual bisnis jual foto, enggak jual foto juga ya. Kayak yang dulu apa? Guru foto partikelir dulu. Enggak. Dia punya bisnis di fotografi. Emang udah lama tuh? Motretnya atau Motretnya? kalau Kalau motret lahirnya kan udah lama. lahirnya udah lama lah. Motret itu mulai 2010 mas. Main-main iseng-iseng beli kamera Dulu kamera pertama. Canon terus 2012 pindah ke jalan yang benar pakai Oh, Nikon. pindah mazhab ya. Jadi Nikon ya. Ya pindah Nikon sampai sekarang. Sambil Oh sih. santai aja kita ngobrol-ngobrol. Hangat karena tadinya hangat mas, cuman karena ini hujan Ini- terus kan beberapa hari ini Kayaknya hujan terus ya. di gunung ini memang enggak Ingin agak dingin. 2010 mulai bergelut di foto ya. Bang kenalin ini namanya Mas Martanto bang. Jadi dia bikin foto-foto gitu dulu sering keluar kota juga, cuman sekarang lagi pandemi jadi fotonya ya. di lokalan. Biasanya mau aliran fotonya apa dengan Dulu pertama pasti kalau saya sih landscape ya, Mas. yang Pemandangan. Kalau enggak ya kalau di kota ya pemandangan kota, nyari tempat yang agak tinggi di rooftop atau di bukit sore, seringnya sore sih. Kayaknya sore ya, pemburu senja anda ya? Pemburunya Pemburu blue senja. hour. Jadi waktu-waktu setelah sunset itu keren itu Mas. itu ada berarti itu ada salah satu teknik fotografi juga nggak? Ada jam-jam tertentu yang Hah? Iya, Iya. jadi kalau pas matahari sebenarnya dari pagi sampai sore itu sama ya. Jadi matahari terbit sunrise, golden hour itu sekitar jam 6 jam 7 warna masih kuning-kuning itu keren kalau buat motret. Dan kemudian daylight sampai sore lagi jam 4 5 golden hour lagi sunset. Nah, waktu-waktu setelah sunset ketika matahari sudah mulai terbenam itu nanti kadang ada temaram-temaram pink-pink itu yang di langit, wah itu keren banget. Ditunggu sampai hilang, keluar biru-biru, warna langit biru, terus ditambah lampu kota kuning itu di orange sama biru itu saya kira perpaduan yang menarik kalau itu yang saya nggak perlu terlalu banyak effort ketika ngeditnya iya. di golden hour itu ya. Kalau editing itu kembali ke person masing-masing saya kira. Itu sekaligus ngedit juga nggak sih? Dengan atau cuman foto ada yang Motret, jadi ketika motret jadi saya berprinsip memotret itu menghasilkan karya 50%, nanti di balik layar post processing itu 50%. Jadi sebenarnya ya ada tahap yang perlu diselesaikan di post processing. Oke. Itu tapi tergantung ke person masing-masing. Ada yang suka langsung dari kamera, itu sah-sah saja.
tergantung. Kalau saya karena saya jual di internet, maka saya berusaha sebaik mungkin menghasilkan karya yang enak gitu. Nah, ini kan tadi ngomongin jual di internet. Itu hati ayam, Mas. Oke. Maksudnya kalau hati Hati mantan aja, hati mantan. Karena tadi ngomongin masalah jual di internet itu Yeah. ada caranya nggak? Oke, kalau Apakah cuman upload di IG terus followernya banyak dapat endorse kan ya? kalau saya kebetulan 2016 akhir ada teman yang mengenalkan yang namanya Microstock. Ya, Microsoft itu website, platform, enggak? platform sih sebenarnya. Jadi websitenya ada banyak, ada Shutterstock, ada Getty Image, iStock, Oke. Adobe Stock. Kalau saya sekarang dari awal dulu memang joinnya ke Shutterstock. Shutterstock. Dan jadi Microstock ya? Ya. Microstock itu grup ya? Di bawahnya ada beberapa. Enggak. Itu platform apa itu? Oke. Penyebutan. Shutterstock. Kenapa Shutterstock? Karena kalau saya lihat memang banyak yang mengakses dan iklannya sering di YouTube kemarin itu sering muncul. Dan saya kira dari sisi marketing di tingkat pusat sana juga bagus. Akhirnya saya join 2016 Desember itu. Join dulu, belum ada fotonya. Baru mulai Januari saya mulai kirim. Dan dari awal pada awalnya tidak langsung approve, Mas. Jadi Foto itu tidak langsung upload. iya, jadi proses foto bisa tampil di Shutterstock ada kurasi. Oke. Kurasi itu apa kurasi? Kurasi itu diseleksi dulu apakah foto-foto ini secara teknis bisa Lolos. ya lolos untuk masuk atau layak Persyaratannya ditampil. Shutterstock Ya, itu ya. secara teknis ya, Mas. Nah, kemudian kalau saya dulu daftar harus pakai paspor bagi ID. Paspor asli. Paspor asli. Dan 2017 Februari paspornya kadaluarsa. Saya daftarnya Desember, jadi masih ada waktu lah. Sedikit lah ya. Iya. Jadi pertama saya upload dulu satu, kemudian ada pemberitahuan bahwa foto ini disetujui, dan selanjutnya saya bisa upload sebanyak-banyaknya. Dibatasi biasanya itu berapa ya? Satu minggu berapa ratus foto? Satu minggu berapa ratus foto itu yang disubmit atau yang lolos dan sudah terkurasi. Submit. Tapi saya nggak pernah sampai segitu. Karena paling sedikit. Nah, pada akhirnya saya kembali lagi membuka file-file lama dari awal motret sampai pada saat itu terakhir motret, saya coba submit. File semua yang dari kamera digital atau dari handphone Yang sudah ada di memori, laptop. di laptop ya. Seringnya karena dulu seringnya bawa kamera pakai tapi seiring berkembangnya waktu saya juga sering pakai HP. Nah, HP sekarang ini canggih-canggih, saya kira banyak yang apalagi yang baru yang kameranya 3 itu sudah cukup untuk mewakili atau minimal untuk upload ke Shutterstock itu sudah sangat oke lah. Berarti sudah memenuhi syarat ya? Iya, Kalau pasti. dengan HP, tapi nggak HP kentang saya juga sih, kayaknya nggak bisa ya. Ya nggak cuma buat selfie aja. Jadi pakai HP sudah bisa. Ada syarat-syaratnya apa aja dari Shutterstock? Karena kan kita tahu fotonya kan harus bagus-bagus kalau di Shutterstock. Enggak juga sih. Artinya dari segi file kalau orang Ya minimal secara teknis Shutterstock sendiri mensyaratkan 4 megapiksel. Jadi kalau 4 megapiksel minimal 3 megabyte lah bisa masuk. 3 ukuran file Ya, size-nya. dan itu jadi kalau HP sekarang Lebih lah. Lebih ya, karena kan jualannya mereka biasanya 48 mega Iya. gitu kan. jualan hip hype. Terus yang selain itu, tadi
file size, kemudian ada persyaratan Secara teknis foto sebaiknya ya nggak ngeblur, tidak oke. ngeblur, tidak mengalami apa ya, kalau sering kalau masuk ke WhatsApp itu kan mengalami penurunan kualitas. Betul, ya Nah, dikompres ya. Ya, seperti terkompres itu nggak boleh, pasti ditolak kalau artefak ya istilahnya. Jadi kayak terkompres, kalau terkompres itu tidak boleh. Dan usahakan motretnya kalau di HP ada nggak ya, ukuran RAW ada tuh, ada kali ya, ukuran paling besar lah. Oke. Kalau nggak ada RAW pakai ukuran paling besar itu udah. Kemudian di HP itu kan ada itu yang garis-garis, Ya, gitu ya. grid, Ah. pakai itu sangat membantu untuk komposisi rule of third. Itu kan ada 4 titik di tengah itu bisa diletakkan di sepertiga kanan, sepertiga kiri, sepertiga atas, Oke. sepertiga. Itu udah komposisi dasar. Itu sangat membantu untuk di approve-nya sebuah image ya. Selain image apa aja sih Mas? Di Yang bisa Shutterstock sendiri ada footage, video, ada musik juga. Oh, musik juga Musik bisa. ada, itu ada yang premium beats itu. Saya sendiri tidak masuk ke situ karena Bukan bidangnya. bidangnya. Footage juga sedang mencoba peruntungan. Oh, sudah mulai footage menjajaki ya, footage juga. footage juga. Ada yang sudah diupload ya barangkali? Sudah ada Ada berapa? 11. Ah, oke, sudah. Kemudian fokus ke foto. Image ada vektor, ada foto. Ya, Saya vektor, fokus ke foto. vektor berarti desain bagi Grafis lah. temen abang yang desainnya bagus. Nah, dicoba lah. Konco-konconya Konco-konconya submit yang suka korek-korek di Shutterstock. digital. Selain Shutterstock ada nggak? Pernah nyoba platform lain nggak? Saya pernah nyoba di Adobe Stock, beberapa saya upload, laku 1 kali, tapi tidak pernah saya follow up lagi karena menurut saya susah untuk itu Mas, membagi itu Oke Pak. Oh, nggak bisa, itu apa namanya, adil. oh gitu. Nggak bisa Oke, adil. oke. Jadi saya lebih fokus ke Shutterstock, jadi enak. Karena memang Link- pertama linknya. kali nyemplung langsung ke Ya Shutterstock. nyambungnya ke Shutterstock. Dan Shutterstock mungkin lebih dikenal sih. Ya, Dan Shutterstock Getty juga. itu juga Getty bagus tuh. Getty terus alami. Alami, Dreams Time, Deposit Foto, Freepik. Jangan salah, Freepik kalau yang Freepik itu ada yang berbayar ada ya? yang berbayar. Oke. Tapi Halo pengguna Freepik, saya juga. hati-hati Anda. Jangan asal comot. Ada yang berbayar ternyata Freepik. Kalau yang berbayar pasti bisa dipakai apa? Itu ada tingkatannya di Shutterstock. Jadi standar license dan enhanced license itu penggunaannya berbeda. Jadi kalau standar, misal untuk foto, untuk film panjenengan dibatasi budget $10.000 untuk standar. Tapi untuk enhanced license bisa unlimited, tidak terbatas. Penggunaan ya itu kayak kalau yang fotonya atau video. di agreement personal use Ya. atau commercial use kan. Semakin tinggi license yang dibeli oleh pembeli, kita juga dapatnya juga lumayan. Dulu atau enggak deh, sekarang masih. Sekarang sudah berapa foto yang terjual di Shutterstock? Sampai saat ini tadi pagi saya buka itu ada 900 sekian foto Mas. 900 sekian download. Oke, yang berarti yang dihitung itu download ya. Jadi kadang kan satu foto itu bisa lebih dari satu lah terjual. 900 download itu harganya per foto beda-beda Per kah, foto, atau bahkan satu foto yang sama bisa dibeli dengan harga yang berbeda. Oh, gitu? tergantung license-nya dari pembeli. Oke, berarti yang menerapkan harga itu Shutterstock. bukan fotografernya ya. Bukan Shutterstock-nya. Shutterstock-nya. Jadi ada 4. Ada yang subscription itu yang paling standar. Kemudian ada single and others, ya ada enhance, sama satu lagi kok saya lupa ini. On demand. Oke. Itu beda-beda harga. Itu dari sisi pembeli ya. Ya, jadi kalau dari kontributor itu kalau lakunya paling rendah itu paling ya subscription biasa. Tapi kadang ada yang foto yang cuma bisa, saya pernah laku sampai satu foto itu 30
berapa ya, $31. $31 Iya. satu foto. Oke, lumayan. Karena minimal payout di Shutterstock 35. Oke, kalau sudah mencapai angka $35 $35 baru bisa nanti payout. Otomatis akhir bulan akan diproses oleh Shutterstock. Biasanya awal bulan berikutnya tanggal 15 itu udah clear semua yang di dalam dashboard itu kosong kosong. Kemudian sudah diproses ke PayPal. Dari PayPal terserah mau diolah lagi di PayPal bisa, jual saldo PayPal Ya, atau dirupiahkan juga boleh. PayPal aja pembayarannya atau ada Ada. metode yang lain? Ada PayPal, ada satu Pioneer atau apa ya? Oh, Pioneer ada. Skrill. Skrill juga. Skrill Saya milih PayPal sih. ya yang sering Ya, sering dipakai. PayPal kan loh. Dan sudah terkoneksi dengan atau nyambung ke rekening bank di Indonesia. Terus ada tips nggak? Misalnya saya kan daripada foto-foto nggak jelas gitu kan, memenuhi memori HP, ada tips-tips nggak buat pemula yang pengennya pakai HP sih enggak? Kan pemula kan nggak mungkin udah mirrorless gitu kan, terlalu. Ya bisa aja kalau punya. Kalau punya dana ya. Biasanya kan kalau mau yang nyoba-nyoba dulu, daftarnya gratis ya tapi ya di Shutterstock. Daftar gratis. Daftar Nanti gratis. linknya bisa di. Nah, oke, nanti linknya saya kasih ya bang di bawah ya, saya kasih ya di deskripsi juga. Terus Nyatanya boleh nanti. tipsnya apa nih yang buat pemula? Oke. Misalnya saya pengen Pengen motret dulu atau pengen masuk Shutterstock? daftar dulu, Oh, pengen daftar. kan kita pengen nyoba nih Shutterstock kayaknya lumayan. Aplikasi di Play Store sama App Store sudah ada, tapi saya menyarankan sebaiknya lewat PC. Oh gitu. Lebih luas, lebih detail tampilannya. Waktu nguploadnya atau waktu daftarnya? Waktu daftar. Waktu daftar. Sebenarnya lewat ponsel juga bisa, tapi saya menyarankan lewat PC aja, lebih enak. Terus Siapkan satu foto. Kalau sekarang saya kurang tahu apakah masih pakai paspor atau enggak. Saya tidak tahu. waktu daftar ya. Iya. Kalau dulu saya 2016 masih ada paspor. Identifikasi. Iya, identifikasinya Itu harus paspor kan? Iya, KTP tidak mau. Karena internasional ya itu. Ya? KTP tidak mau. Oke. Tidak laku KTP. Ya juga heran. Kok iso-iso nek Nah, terus tipsnya ya tadi ya, kalau mau nyoba daftar aja, daftar dulu. Kemudian siapkan satu foto yang secara teknis memenuhi syarat ya, minimal nggak fokus, nggak ngeblur. Yang ngeblur ya. Iya, minimal itu. Komposisi nanti nomor sekian. Setelah masuk baru nanti atur komposisi, belajar komposisi dari HP kan bisa. Potret secara komposisi belajar di YouTube juga banyak. Belajar sama Mas Martanto juga bisa. Boleh DM ke Instagram, boleh. Pasti saya cek. Kalau lanjut ke WA biasanya. Kalau pas nggak gendong anak ya. Terus itu kurang lebih apa yang penting nggak? Iya, yang penting tajam dulu lah. Exposure-nya jangan terlalu gelap, jangan terlalu terang. Itu Pas. itu harus foto yang dihasilkan dari handphone atau bisa di-retouch pakai software? Di retas boleh. Jadi foto yang diupload itu bukan foto mentah, tapi ya foto yang sudah Bisa diedit, diolah ya? edit standar lah. Paling kontras, brightness, saturasi, itu Color standar. gradingnya aja. Tidak di color grading pun enggak. Nanti yang beli ya pasti juga bisa diolah sendiri yang layak. Biasanya gitu. Kebanyakan ya apa yang ada yang mereka download ya itu yang dia pakai. Ada apa algoritma khusus enggak sih? Maksudnya ini misalnya kan Shutterstock nih kan banyak ya, genre foto itu kan banyak. Ada landscape, ada nature gitu. Foto apa yang laku maksudnya? Algoritma mungkin Shutterstock mengarahkan ke satu genre khusus enggak sih? Enggak. Shutterstock itu punya setiap bulan ada yang namanya shortlist. Setiap bulan ada shortlist dari sana. Shortlist itu apa? Shortlist nanti bisa dari email, ini dapat email. Isinya adalah foto-foto yang kemungkinan atau trennya saat itu yang sedang tinggi. Oke. Untuk bulan Desember misalnya, Salju. tahun baru, salju, itu ada. Setiap bulan ada shortlistnya ini.
Jadi nanti foto-foto itu yang kemungkinan besar akan laku. Iya. Mau Enggak. mengikuti tren atau enggak itu Kalau terserah Anda main kontributor. anti mainstream nggak masalah. Bisa. Jadi kalau saya apa yang saya suka sebenarnya saya masuk saya submit. Uh, kategori yang saya masukkan ke atau saya submit ke Shutterstock ini biasanya landscape. Saya senang landscape, arsitektur karena senang motret bangunan juga. Kayaknya pernah motret di kota lama ya? Ya, Sering-sering sering gitu. ke kota lama. Itu bangunannya kan bagus-bagus sekarang. Hmm. Nah, kemudian people, People juga. Manusia. People itu kan itu model atau orang. artinya Model secara orang. Ada orangnya, ya, orang ada manusia. orang secara tidak asal foto gitu kan. Iya. Harus Kadang kalau saya karena saya tidak membidangi urusan pose model, saya biasanya dari orang lah. keluarga. Oh, dari keluarga. Foto-foto keluarga, jalan-jalan kemana, difoto, Oh, gitu. setting sedikit-sedikit bisa. Dan Dan harus yang profesional, model profesional. khusus untuk manusia dan bangunan atau properti itu ada yang namanya rilis ya mas, model rilis untuk model manusia dan properti rilis untuk bangunan. Nah, itu apa itu? Model tulis dan Itu semacam agreement atau persetujuan bahwa nanti wajah panjenengan akan masuk ke Shutterstock bla 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 bla. itu Hanya persetujuan aja sih. dalam bentuk apa persetujuannya? Ada dokumen di Shutterstock bisa di Oh, bisa download di-download dari di Shutterstock. Iya. Nanti di-upload di situ. Shutterstock ketika kita ngupload foto. Oke. Kalau bangunan karena kita susah dapat properti rilis, biasanya tipe submit itu ada dua, komersil dan editorial. Oke, apa nih? Komersil ini wajib pakai properti atau model rilis, dan editorial ini yang sifatnya newsworthy atau berita lah. Berarti itu penting toh sebenarnya Penting. diperhatikan buat yang baru mau. Betul, kalau makanan ini nggak ada model rilis gitu. Kecuali ada Tapi ada potret, ada mereknya Sasa, Masako, ini tapi newsworthy loh ini karena ini koran ya. orang ini ada tulisannya ini pasti kalau dibuat komersil, ini ditanyain ini tolong bahasanya apa. Saya pernah potret di Parangtritis, kan ada yang apa itu delman itu kan Oh, iya. ini ada delman itu mas. Ya, biasanya Itu ditanyain oh gitu. harus itu kan bahasa Indonesia harus dibuat dalam bahasa Inggris. Saya nyari dulu itu bahasa Inggrisnya. Oh, berarti setiap ada tulisan nanti akan ditanyakan gitu. Yang susah tulisan Mandarin. Susah itu. Susah itu. Kalau susah gimana? Nah itu gimana itu? Saya Misalnya hapus. nggak mau ambil pusing ya? Saya main aja. bukan foto yang lain. Karena Tulisannya secara yang komposisi dihapus. bagus ya. Tulisannya yang Stem di Photoshop. itu bisa. Bisa. Artinya ketika ada tulisan Mandarin tadi ya, Mandarin tadi, Nantinya kita ngeyel lah supaya bisa dapat dihapus, disubmit ke Shutterstock lagi. Shutterstock dan bisa diterima juga. Bisa. Sering kayak gitu. Jadi tidak masalah ya. Jadi misalnya foto yang sudah diupload reject, istilahnya rejected. Oh, rejected ya. Langsung di reject itu ya mau putus asa, jangan putus asa dulu dari reject itu. Bisa Ada. dipelajari kekurangan kita di mana, bisa diperbaiki dengan diedit ulang atau kita motret lagi. Kalau secara komposisi saya kira sudah tidak bisa Tawar. nggak bisa ditawar, nggak bisa diedit-edit, tapi kalau blur sedikit, micro blur atau tulisan yang kita tidak bisa menerjemahkannya, bisa lah di stem sedikit-sedikit, upload lagi bisa. Oh, karena setiap yang di reject image-nya nanti akan ada alasannya dari ada, pasti ada. Shutterstock. Ya. Bisa diperbaiki. Terus ada yang menarik nggak selama jualan di Shutterstock? Bukan jualan sih. Bukan jualan ya. Berkontribusi. Berkontribusi karena bahasanya Shutterstock kontributor, Pak. Bukan seller. Selama berkontribusi di Shutterstock ada cerita menarik. Cerita menarik. Waktu awal-awal kah atau Ya, ini mungkin gini lucu juga. Jadi saya bisa nonton konser di Jogja, itu uangnya dari Shutterstock. Oke, nonton konser dari Iya, dari Shutterstock mas. Dan
Saya mau konsernya saya potret juga. Kemudian lama itu 2017 sampai 2020 saya coba upload itu gagal terus. Dari foto konser itu? Iya, Kenapa itu? karena kalau konser ternyata foto itu harus editorial, harus memiliki ID card. Saya kira pada waktu itu ya pikiran saya pakai ID card fotografer kan tidak punya. Iya, karena bukan dari panitia, bukan. betul. Kan cuma penonton biasa. Ih, gimana? Ya saya berhenti. Kemudian saya tanya sama kesepuh Shutterstock, bisa salam hormat dulu kepada teman-teman kontributor di seluruh Indonesia. Tetap semangat. Siapa sih? Kalau saya belajarnya sama Mas Misbahul Munir, fotografer top dari nonton. Jogja. Kemudian saya tanya beliau, ternyata caranya tidak harus ID card fotografer, tapi tiket waktu beli itu bisa. Tiket nonton konser. Ya, itu kita kirim email ke Shutterstock. Kemudian dari balasan dari sana dengan menunjukkan detail dan foto tiket itu, nanti dapat kode itu dilampirkan pada saat sama. Oh. Dan itu bisa syukurlah jadi pengganti. approve pengganti ID card fotografer. Bang, nambah kopi bang. Kopinya tambahin bang. Karena ini obrolannya semakin menarik, kopinya ditambah dulu. Bro, enggak. Dimakan dulu, santai bang. Tak nolong boleh mas. Gak ada ini lombok makanan apa? Omongannya abangnya kadang pedes. Omongan abangnya kadang udah pedes, jadi nggak butuh lombok. Ngomong aja dia. Ini terakhir ya mas, udah mau tutup nih. Udah mau tutup, oke. Udah malam ternyata ya. Nah ini mungkin karena abangnya ini sudah mulai nyuci piringnya tanteng-tanteng, biasanya kan kode kalau dulu jenengan ngapel di rumah pacar terus orang tuanya pacar sampai bandingi piring kan kode suruh pulang. Ya ini Ngelempar mundo itu. Kotak gitu. Entong gitu kan. Suruh pulang, ini abangnya sudah mulai tidak jenak. Ada tips pesan-pesan dari Mas Matanto buat kita yang enggak pemula lah istilahnya, baru mau nyoba itu ada yang harus best practice-nya lah. Best practice-nya ketika sudah mencoba dan di reject, jangan pernah putus asa. Oke, itu saja. Berarti harus tetap coba terus ya. Coba terus. Bahkan kalaupun fotonya di reject, dipelajari dari rejectnya, upload lagi. Nanti akan keluar. Kalau masih sama, ya, nanti bisa bertahap. Kalau masih sama kan pasti ada tanda tanya. Diperbaiki, upload lagi. Ketika masih dalam range itu masih bisa diperbaiki. Tetapi kalau secara komposisi sudah tidak mampu ya foto harus foto yang lain. Iyalah, foto lagi lah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Itu bang. Itu aja. Itu bang. Dan kuncinya ada 3. Fotonya harus banyak, harus berkualitas secara teknis kualitas. Harus banyak, berarti kualitas harus masuk ya. Sama bervariasi. Itu aja. Oke, variasi artinya tidak satu genre top. Ya. Harus nyoba landscape kan, nyoba yang lain gitu sampai ketemu itu. Iya. Itu bang, barangkali abang punya temen yang mau ngobrol-ngobrol soal peluang usaha ini kan temen saya hobi fotografi juga jadi kontributor Shutterstock gitu. Abang barangkali punya temen nanti bisa nongkrong bareng di sini lagi aja bang. Iya, angkring di sini. Angkring di saya nongkrong laris. Satenya mana ini? Ini karena sudah malam mas. Biasanya ada kate usus tebu gitu ada. Pizza, ringan mana yang jualan pizza? Ringannya. Gitu bang ya, barangkali punya teman yang mau ngobrol-ngobrol. Kan ini kan COVID, kita kan masih panjang kan, kita butuh insight usaha yang bisa dibikin sampingan. Betul itu mas. Itu ya bang, saya kopi gorengan Mas Martanto. Kopi sama gorengannya satu. Kopi enggak, nasi enggak? Ya kebetulan nanti udah makan. Oh udah makan. Udah makan banyak. Oke.
Thank you bang. Bang ini buat besok ya. Jangan Oh iya. jangan nyangka ambil aja kembaliannya enggak. Besok. Lagi saya kalau nongkrong di sini. Oke. Thank you. Makasih ya, Bang. Yuk. Jangan bosan-bosan, Bang. Ya. Siap. Siap.